Pelaku fake martial arts sering mengklaim memiliki kekuatan luar biasa atau teknik rahasia yang membuat mereka tak terkalahkan. Mereka sering menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami untuk memberikan kesan pengetahuan mendalam. Mereka juga seringkali menampilkan demonstrasi yang mengesankan, seperti menghentikan lawan dengan energi tanpa kontak fisik atau melakukan gerakan-gerakan yang terlihat spektakuler tetapi tidak berguna dalam situasi nyata. Fake martial arts tidak hanya merugikan dalam hal finansial, tetapi juga dalam hal keamanan. Orang yang mengandalkan teknik palsu ini dalam situasi kekerasan nyata dapat menemukan diri mereka dalam bahaya serius. Oleh karena itu banyak orang yang mengekspos kepalsuan bela diri ini. Apa saja? Simak video berikut. Yellow Bamboo adalah seni bela diri palsu yang mengklaim bahwa mereka dapat menggunakan energi atau yang mereka sebut Qi, untuk melumpuhkan atau mengalahkan lawan tanpa perlu melakukan kontak fisik yang signifikan. Mereka menganggap bahwa mereka mampu mentransfer energi ini dengan menggunakan gerakan tangan atau gerakan tubuh lainnya. Bela diri ini didirikan oleh seorang pria bernama Frank Dux. Dux mengklaim telah mempelajari seni bela diri ini dari seorang biarawan Shaolin di Cina, tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Hingga suatu ketika ada seseorang yang ingin menantang kekuatan dari Yellow Bamboo ini, ia menantang untuk menghentikan dirinya ketika ia berlari menuju ke salah satu murid dari Yellow Bamboo. Untuk membuktikan apa benar perguruan Yellow Bamboo mempunyai kekuatan energi Qi. Ternyata Yellow Bamboo tidak bisa mengeluarkan energi untuk menghentikan sang penantang tersebut. Lalu mereka melakukan percobaan kedua dengan meragakan seolah-olah mentransfer energi ke salah satu muridnya. Hasilnya sama saja. Seen it with a lot of the old school martial arts schools were very culty. The students, they know the shit does not really work, but they pretend that it works because they're in a cult. Bela diri yang dipimpin oleh master dari Jepang yang bernama Ryuken Yanagi, ia mengklaim bahwa ia bisa menjatuhkan orang tanpa melakukan sentuhan fisik. Terlihat murid-muridnya terpental hanya dengan gerakan jari sang master saja. Hingga akhirnya ada seorang karateka menantang sang master untuk berhadapan dengan dirinya, ia bernama Tsuyoshi Iwakura. Tanpa banyak gerakan palsu, Iwakura langsung menghajar wajah sang master hingga ia terjatuh. Ternyata jurus supranatural yang ia praktekkan bersama muridnya tidak muncul. Ia pun melakukan percobaan kedua, hasilnya ia dihajar lagi oleh sang karateka hingga tak sanggup untuk melanjutkan pertandingan lagi. Sama seperti sebelumnya, namun kali ini terjadi di Eropa, Jukka Lampila seorang pria yang berasal dari Finlandia, mengaku memiliki kekuatan yang bisa merobohkan lawan tanpa menyentuh. Kekuatan tersebut ia namakan dengan istilah Empty Force. Hingga akhirnya ada seorang YouTuber yang bernama Mark Mula, ia bersama temannya menantang master tersebut untuk mempraktekkan Empty Force kepada dirinya dan temannya. EFO would be a self-defense method. Would it work as a self-defense method? Setelah dipraktekkan kepada YouTuber tersebut, jurus Empty Force pun tidak muncul. Sang YouTuber dapat menyentuh sang master berkali-kali. Sang master pun berkelit, bahwa sang YouTuber tidak memiliki energi negatif, oleh karena itu tidak bisa ia jatuhkan. Kali ini berasal dari Amerika, ia bernama George Dillman. Ia mengaku memiliki kekuatan satu pukulan yang dapat langsung merobohkan lawan, layaknya seperti anime One Punch Man. Hingga akhirnya ia mendapat tantangan dari seorang ilmuwan. Ilmuwan tersebut menantang dirinya untuk mempraktekkan kepada dirinya. Meski tidak turun langsung, ia menyuruh salah satu muridnya untuk mempraktekkan jurusnya kepada ilmuwan tersebut. Hasilnya, jurus tersebut tidak muncul. Ia pun berkelit, bahwa ilmuwan tersebut tidak percaya dari awal, maka hal tersebut tidak dapat terjadi. Kali ini dari Indonesia, peristiwa ini sempat heboh pada tahun 2020. Seorang wanita yang bernama Cynthia Chandranaya, ia mendemonstrasikan bahwa ia bisa mengelakkan peluru dari jarak yang sangat dekat. Selain itu ia juga mempraktekkan ia bisa menghancurkan pilar tembok dengan tangan dan kakinya. Pada saat itu peristiwa ini pun sempat heboh dibahas oleh para atlet MMA bersama Deddy Corbuzier. Bahkan netizen luar pun banyak yang mengekspos kepalsuan Cynthia Chandranaya ini. Akhirnya para atlet MMA yang sudah geram dengan kepalsuan ini, mendatangi lokasi kejadian, untuk membuktikan kepalsuan perempuan ini. Mustadi, salah satu mantan atlet MMA, menjelaskan bahwa hasil dari tembok yang hancur itu adalah hasil dari pukulan benda keras seperti palu. Jadi menurutnya video demonstrasi dari Cynthia Chandranaya adalah merupakan hasil editan.
Selain atlet MMA, para video editor Indonesia juga mengekspos bahwa video Cynthia adalah hasil editan. Di Cina ada seorang atlet MMA yang berupaya untuk mengekspos para master bela diri palsu, ia bernama Xiao Xiaodong. Xiao Xiaodong memiliki beberapa alasan untuk mengekspos seni bela diri palsu. Pertama, dia percaya bahwa seni bela diri palsu berbahaya. Banyak seniman bela diri palsu mengajarkan teknik yang tidak efektif dan bahkan berbahaya. Jika seseorang menggunakan teknik-teknik ini dalam situasi yang sebenarnya, mereka dapat melukai diri sendiri atau orang lain. Lalu ia juga kesal, banyak seniman bela diri palsu membuat klaim yang berlebihan tentang kemampuan mereka. Mereka mengklaim dapat mematahkan tulang dengan satu pukulan atau mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih kuat. Hingga akhirnya ia pun menantang para master bela diri palsu tersebut dengan disaksikan halayak ramai. Bodohnya para master bela diri tersebut meladeni tantangan tersebut. Hasilnya Xiao Xiaodong dengan mudahnya menghajar para bela diri palsu tersebut tanpa adanya perlawanan. Akibat pertarungan pertamanya dengan master palsu viral di sosial media. Ia pun mendapat banyak tantangan dari para master bela diri palsu yang lain. Hasilnya, master bela diri tersebut langsung menyerah kurang dari waktu 1 menit. Meski ia menjadi pahlawan dalam mengekspos para master bela diri palsu, ia malah mendapat tekanan dari pemerintahnya sendiri. Dia telah dituduh sebagai perusak budaya tradisional Cina. Meski begitu, Xiao Xiaodong tidak gentar dengan tekanan dari pemerintah. Dia terus mengekspos seni bela diri palsu, dan dia terus berbicara tentang bahaya seni bela diri palsu. Dia percaya bahwa penting untuk melindungi orang dari penipuan dan bahaya seni bela diri palsu. Lalu mengapa masih banyak orang yang tertipu akan adanya bela diri palsu? Yang pertama, kekurangan informasi. Banyak orang tidak memiliki cukup informasi tentang seni bela diri untuk membedakan antara seni bela diri yang efektif dan seni bela diri yang palsu. Mereka mungkin tidak tahu tentang sejarah seni bela diri, teknik-tekniknya, atau penelitian tentang efektivitasnya. Lalu yang kedua, manipulasi emosi. Pelatih atau pemimpin praktik-praktik palsu mungkin menggunakan taktik persuasif atau manipulatif untuk meyakinkan orang bahwa praktik mereka efektif. Mereka dapat memanfaatkan dorongan emosional, keyakinan spiritual, atau keinginan seseorang untuk percaya pada hal yang lebih besar. Lalu yang ketiga, kontrol sosial. Setelah dimanipulasi oleh para master, dalam beberapa kasus, anggota kelompok atau komunitas yang terlibat dalam praktik-praktik palsu dapat terjerumus dalam kontrol sosial yang kuat. Mereka mungkin takut untuk menyuarakan keraguan mereka atau keluar dari kelompok karena tekanan sosial atau konsekuensi lainnya. Untuk menghindari tertipu oleh bela diri palsu atau praktik yang tidak masuk akal, penting untuk selalu menjaga kewaspadaan, memiliki pikiran kritis, mencari bukti ilmiah, dan konsultasi dengan sumber yang dapat dipercaya, seperti instruktur bela diri yang memiliki reputasi yang baik. Selain itu, pendidikan yang kuat tentang ilmu pengetahuan dan kritikalitas dapat membantu individu membedakan antara praktik yang valid dan yang palsu.